Oke, untuk kalian yang mungkin tidak sengaja eh, menonton video ini atau ingin men-skip video ini karena mungkin dari segi kualitas video yang saya tampilkan tidak bagus dan meragukan dengan apa yang ada di judul video ini, silahkan aja skip guys, atau mungkin di close saja. Saya tidak berharap semua orang ingin menonton video ini juga, tapi kalau ingin kalian mendengarkan mungkin dari omongan saya mungkin di 10 menit atau mungkin lebih sedikit, terima kasih untuk kalian, saya apresiasi. Jadi selamat datang di channel saya Ridwan Arbai atau mungkin Olivem, karena ini konten untuk saya pribadi saja yang ingin saya share kepada kalian. Jadi kali ini saya ingin istilahnya bercerita mengenai bagaimana saya bisa mendapatkan 100 juta di usia saya di sekarang ini 27 tahun. Ya mungkin bagi sebagian orang itu uang yang sedikit, karena mungkin ada yang lebih sukses dibanding saya, karena mereka kayak lihat aja Timothy Ronald usianya yang masih 24 atau mungkin 25. Kemudian ada beberapa orang yang bisa mendapatkan uang lebih dari 100 juta di usia mereka yang masih mungkin 20-an. Tapi ada juga yang masih mungkin di 30-an mereka masih terlilit utang, atau mungkin di usia 35 mereka masih susah untuk mengatur finansial. Nah, kali ini saya ingin sharing aja selama saya mungkin bekerja di dunia arsitektur. Jadi saya lulusan arsitektur, terus kemudian saya mungkin bekerja kurang lebih saya lulus kuliah itu di tahun 2020, kemudian saya mulai bekerja itu di akhir bulan di tahun 2020 juga. Jadi kurang lebih saya sudah bekerja hampir 5 tahun ini, dan itu angka yang lumayan sudah lama karena 5 tahun. Tapi saya juga sempat menganggur juga, nggak yang full 5 tahun tuh, tetap, karena saya 3 kali ganti perusahaan. Dan gaji yang saya terima itu pun di awal-awal tidak sampai menyentuh angka 3 juta awal saya bekerja. Dan bagaimana saya bisa mendapatkan uang segitu, uang 100 juta di usia 27 tahun, karena saya lulus kuliah itu kurang lebih usia saya di berapa? 23 kalau nggak salah ya, atau 22. Saya lupa pastinya berapa. Yang kurang lebih ya usia segitu. Dan kalau kita berkaca mengenai gaji yang kurang dari 3 juta itu sangat susah sih. Ya bisa tercapai tapi susah, dan saya melakukannya. Hal yang saya lakukan pertama adalah mengatur finansial. Bisa dibilang saya sudah melakukan hal ini sejak usia saya SMA, atau mungkin dari waktu SD saya sudah mengatur. Waktu itu uang jajan yang saya lakukan untuk mengatur gimana saya bisa jajan makanan yang saya suka waktu SD itu. Jadi waktu SD saya uang saku tuh kurang lebih di 1.000 rupiah. 1.000 rupiah kemudian saya untuk uang jajan selama sehari. Jadi bisa dibilang saya waktu itu saya sisihkan uang itu 200 rupiah 200 perak itu, atau mungkin 500 perak kalau benar-benar hemat itu, untuk ya mungkin untuk kesenangan saya juga waktu itu, untuk main PS. Waktu itu main PS di tahun itu waktu saya SD 2.500 1 jam. Jadi bayangkan aja saya butuh waktu berapa hari atau berapa minggu untuk mengumpulkan untuk main PS 1 jam itu. Kemudian lah singkat cerita ya, mulai dari kebiasaan itu hingga pada akhirnya terbawa di dunia kerja. Di dunia kerja sendiri saya sudah mengatur finansial. Di saat sekarang di tahun 2025 ini marak video atau mungkin edukasi dari Timothy yang mungkin viral saat ini, atau mungkin dari para konsultan keuangan atau pebisnis yang mengatur ekonomi. Saya sudah melakukan itu sejak saya kecil, dan dampaknya sangat positif bagi saya, karena pada saat itu saya juga nggak ada kepikiran gimana cara mengatur keuangan atau
atau bisa dibilang untuk saat ini dana darurat. Karena jika dibilang untuk saat ini bisa, misal saya menganggur dan dalam kurun waktu 5 tahun saya menganggur, tidak dapat pekerjaan dan gak ada loker ya, saya masih bisa hidup dari uang tabungan saya ini. Ya bisa dibilang ini 100 juta lebih sedikit untuk saat ini, dan itu saya ingin terus kembangkan, terus saya tingkatkan terus. Dan saya sangat bangga dengan pencapaian saya saat ini. Saya bersyukur juga saya berada di titik ini ya, walaupun sebagian orang ada yang jauh lebih sukses, jauh lebih kaya, tapi saya juga bersyukur di posisi saya saat ini, karena nggak semua orang ada di posisi saya saat ini. Ada yang terlilit utang, ada yang pinjol, ada yang judol, seperti itu. Jadi ya sama halnya yang seperti yang kalian lihat di video YouTube, TikTok, Instagram, cara mengatur finansialnya sama seperti mereka. Saya mengatur itu untuk sekarang di dunia kerja yang saat ini saya tekuni, itu saya memilah uang itu di awal. Jadi saya terima gaji awal bulan, ya saat itu saya pilah. Biasanya kalau kalian nggak pengen ribet itu 50-50. Misal gaji kalian 2 juta, 1 juta kalian buat hidup, 1 juta untuk tabungan. Menyesuaikan UMR kalian atau kondisi atau posisi kalian di mana kalian tinggal ya guys. Karena saya posisi ini tinggal di Solo, jadi untuk biaya hidup nggak terlalu tinggi. Tapi mungkin kalau di Jakarta kalian sisihkan saja 2 juta, tapi kerjaan apa ya? Aku pun belum pernah kerja di Jakarta. Jadi ya mungkin kalian menyesuaikan UMR kalian lah. Kalau kalian bisa mengatur 50-50 untuk hidup dan untuk tabungan atau dana darurat, itu jauh lebih bagus. Tapi mungkin kalian bisa ambil 30% untuk dana darurat, 70% untuk hidup, itu juga sudah sangat bagus. Dan saya lakukan kenapa bisa mencapai 100 juta ini, 100 juta lebih dikit ya, masih bertumbuh lah. Target saya selanjutnya adalah 1 miliar. Amin. Di video kali ini kita coba aja, kita berjuang guys, kita berjuang bersama-sama gitu. Dan saya kan tadi berkecimpung di dunia arsitektur, dan hal yang saya lakukan adalah selain bekerja di bawah naungan perusahaan, saya juga membuka jasa itu entah dari desain, kontraktor maupun perhitungan yang berkaitan dengan arsitektur, dan bisa dibilang itu bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak dibanding gaji utama kalian gitu. Jadi kalau kalian mungkin kita ambil arsitektur, kalian ambil desain seperti itu, ada hal lain yang mungkin susah. Mungkin misal kalian bekerja sebagai guru pengajar gitu ya, kalian ambil di luar kalian itu mungkin sebagai guru les atau mungkin guru kursus. Misal kalian bahasa Inggris, ya ambil aja kursus bahasa Inggris atau guru les bahasa Inggris. Atau mungkin kalian bisa aja kerja online yang sebagai mungkin translator, atau mungkin misal kalian sebagai yang susah tuh bagian ini sih, kesehatan. Ya kalian bisa ubah skill kalian lah. Sekarang kan banyak kayak affiliate itu sih, Shopee, TikTok, itu kan affiliate banyak tuh sekarang. Dan saya juga berkecimpung di situ. Sekarang sudah affiliate di Shopee sama affiliate di TikTok. Ya meskipun hasilnya belum terlalu banyak, tapi sudah ada pertumbuhan perharinya, penghasilan perharinya sudah ada, meskipun belum banyak guys. Tapi saya sangat bersyukur tentang hal itu, dan itu bisa menjadi tambahan dana lah untuk kalian, walaupun nggak banyak. Dan kalau kalian didesain ya mungkin jauh lebih bagus, karena ranahnya juga jauh lebih banyak kalau desain itu. Dan bisa dibilang saya dari freelance itu pekerjaan, hasilnya juga lumayan luar biasa hasilnya. Jadi saya tidak cuman mengandalkan gaji. Kalau kalian mengandalkan gaji, ya kalian mungkin hanya punya dana darurat. Tapi kalau kalian punya skill juga, skill yang bisa kalian
gunakan di luar pekerjaan utama kalian, itu akan sangat-sangat bagus guys, sangat-sangat menambah daya finansial kalian. Jadi udah 10 menit saya ngomong, tapi ya udah gak apa-apa. Itu bisa menjadi apa ya, tujuan kalian untuk mencapai di 100 juta kalian. Jadi untuk sekarang di dunia yang serba maju ini, kalian untuk mendapatkan komisi yang lebih banyak itu peluangnya jauh lebih besar. Ya mungkin caraku belum setenar mereka, karena aku juga tertarik yang affiliate tuh bisa sampai sehari itu bisa sampai 1 juta. Otomatis kan selama 1 bulan tuh kan mereka dapat 30 juta tuh ya. Itu kan sangat-sangat besar tuh, sangat-sangat besar. Apalagi kita saat ini aku belum bisa untuk ke arah sana, tapi aku ini juga ingin mencoba. Dan sekarang ini kan juga ada yang namanya investasi Bitcoin, investasi saham. Nah, aku juga lagi mencoba di arah situ juga, dan semoga ya membuahkan hasil kepada saya. Mungkin itu aja guys, pengalaman saya selama, mungkin nggak mendetail sih saya ceritanya, tapi semoga kalian bisa menangkapnya dengan baik ya, apa yang saya sampaikan saat ini. Tapi kita tetap berjuang sampai ke titik puncak itu tadi. Kalau tangga saya saat ini sudah dicapai 100 juta, tapi semoga untuk selanjutnya di 1M. Nanti kita grow up lagi ke 2M, 3M, 4M gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya di Alifem. Saya Arbai pamit undur diri. Bye bye.